Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada naibul imam beserta staf yang kami hormati, serta para ikhwan dan akhwat yang sama-sama Allah cintai, izinkan kami di sini sebagai perwakilan dari mahasiswi Syifa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Di sini kami datang berempat, berlima ya. Ada di belakang rekan-rekan kami. Kami di sini izin menyampaikan atau menambahkan dari penjelasan Ustadz Harun dan Rahmat tentang Syifa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Jadi awal mula kami sendiri masuk ke Syifa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud ini adalah motivasi dari abi kami ya, dan dari imam juga sebagai penerus generasi khilafah ya, sebagaimana yang telah diharapkan oleh Imamul Muslimin Allah yarham, yaitu berdirinya sekolah tinggi Syifa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud ini mampu membangun peradaban umat manusia berdasarkan Al-Quran, sebagaimana tugas utama Nabi adalah menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Jadi Masya Allah sekali harapan imam ini, semoga kita semua bisa melaksanakan harapan mulia Allah yarham Imam Muslimin. Selain itu juga kami di sini lebih banyak mengetahui ilmu Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak hanya dihafal, tidak hanya dibaca, tetapi lebih diperdalam maknanya atau mentadaburinya. Nah, disinilah Syifa Al-Quran menyediakan atau memfasilitasi agar terciptanya generasi Al-Qurani yang seperti di dalam brosur Imamul Muslimin Yakhshawa Mansur memberikan amanat, yaitu mendaftarlah untuk menjadi ahli Al-Quran di Syifa Al-Quran Sekolah Tinggi Ilmu Syifa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud ya. Dan sama-sama kita ketahui Rasulullah SAW membuat pendidikan ya, membuat awal mula pendidikan yaitu sufah ya. Sufah di sini jadi para sahabat yang belajar di emperan-emperan Masjid An-Nubuwah. Nah, dari dasar inilah Imamul Muslimin ingin menerapkan seperti pendidikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sufah. Dan dari sufah ini, Masya Allah, yang tempatnya sederhana, dan kalau kita baca sejarahnya itu sampai makanan pun mereka kurang ya. Jadi banyak orang-orang yang memberi makan ke Masjid di Nabawi, afan. Ya. Dari tempat yang sederhana itu lahirlah Abdullah bin Mas'ud. Ya, sama-sama kita ketahui Abdullah bin Mas'ud ini adalah ahli tafsir, ahli qiraat. Masya Allah. Walaupun beliau dalam fisiknya sangat terbatas, tetapi dalam ilmu Al-Quran yang beliau termasuk yang ahli dalam ilmu qiraat. Sebagaimana visi berdirinya Sekolah Tinggi Syifa Al-Quran bin Mas'ud ini adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan berbasis Al-Quran dan Sunnah dalam upaya tegaknya Islam rahmatan lil alamin, serta menghasilkan cendekiawan muslim yang berkualitas, berilmu dan berakhlakul karimah. Masya Allah. Sedangkan misi dari Syifa Al-Quran bin Mas'ud ini adalah memberikan pembekalan nilai Al-Quran dan Sunnah kepada setiap mahasiswa yang tercermin dalam setiap mata kuliah. Ya, jadi
semua itu berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, memberikan pemahaman urgensi penyatuan kepemimpinan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, memberikan pembekalan kemampuan dakwah berbasis iptek dalam upaya mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam rahmatan lil alamin. Yang keempat, memberikan pembekalan iptek berbasis Al-Quran yang berdampak kepada kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Ya, dari Al-Quran ini semua permasalahan ada, baik ilmu biologi, ilmu fisika, semua ada di Al-Quran. Oleh karena itu, kami khususnya mahasiswi Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud bersyukur sekali mendapat bimbingan langsung belajar Al-Quran dari Makroah Darul Quran Masina Gaza yang pimpinannya yaitu Dr. Abdurrahman Jamal, yang di brosur terdapat foto ya di samping Imam Allahyarham Muhyiddin Hamidi, yang dulu pernah mengadakan daurah Tajul Waqar di Muhajirun, tepatnya tahun 2012. Beliau sempat berkunjung ke sini, dan dari situ kami mendapatkan bimbingan langsung dari Gaza, walaupun melalui online. Masya Allah ya, di sana kita bisa belajar baik itu ilmu tahsin, kemudian ilmu tafsir, sampai mengambil sanad, ya, sampai mengambil sanad di sana. Dan kita berinisiatif muslimat, ya, khususnya mahasiswi, untuk mengadakan pembelajaran offline, ya, untuk meneruskan pembelajaran kita yang online, karena sebagai bentuk untuk memudahkan para masyarakat khususnya muslimat, baik itu anak-anak, ummahat dan fatayat, untuk bisa belajar juga di melalui Makroah Gaza ini, walaupun secara offline. Nah, alhamdulillah kita membentuk komunitas yang namanya Jilul Quran, yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Harun, yang artinya Jilul Quran adalah generasi Al-Quran, yang kami ambil dari daurah Tajul Waqar yang bertajuk Jilul Quran lil Aqsa Uman. Dari situlah kami termotivasi untuk membuat komunitas ini. Dan visi misi terbentuknya komunitas ini adalah melahirkan generasi Al-Quran yang berkualitas, berilmu dan berakhlakul karimah. Karena kami mengingat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, kami selama kurang lebih 3 tahun telah mengadakan berbagai kegiatan di Jilul Quran ini. Yang pertama, daurah Nuraniyah. Ya, di sini adalah mempelajari huruf-huruf secara dieja, ya, mempelajari huruf-huruf Al-Quran, baik itu dari segi makhraj secara dieja, dan ada buku panduannya yaitu Qaidah Dhahabiyah yang langsung dari Darul Quran Masina Gaza. Itu pengajarnya dari kami sendiri, ya, yaitu mahasiswi yang telah belajar online di Makroah Gaza. Yang kedua yaitu daurah tahsin tamhidiyah untuk mahasiswi Al-Quran, ya, khususnya mahasiswi Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, dan bisa diikuti juga oleh kalangan masyarakat lain. Di sini tahsin tamhidiyah adalah untuk pemula, ya, pemula. Setelah kita belajar ilmu tajwid tahsin secara dasar, kita bisa lanjut, ada namanya ta'hiliyah. Itu tingkatan belajar tahsin lanjutan sampai ta'hil sanad. Jadi kita boleh mengambil ijazah melalui 3 tingkatan, ya. Pertama kita ada namanya Nuraniyah, kemudian tamhidiyah, ta'hiliyah, uliyah, sampai ta'hil sanad. Itu kita baru bisa mengambil sanad dari Gaza. Selanjutnya itu daurah hafalan
Al-Quran untuk mahasiswi Al-Quran yang kami alhamdulillah rutin setiap maghrib, pada maghrib kita adakan hafalan Al-Quran, resmi Al-Quran yang langsung dibimbing oleh Ustazah Nur Afifah. Ya, beliau termasuk alumni dari Makroah Gaza juga, dan dibina juga oleh Ustazah Nur Hanifah, istri Imam Muhyiddin Allahyarham, yang sorenya kita adakan tahsin. Ya, jadi nggak cuma tasmi' saja, tahsin kita adakan juga di sore harinya. Selain itu, yang terakhir kemarin kita adakan daurah hifzil Quran menyambut Ramadan, yang Masya Allah ada 50 peserta baik dalam Lampung maupun luar Lampung. Jadi yang di luar Lampung kita adakan online. Ya, selain itu kita adakan juga murajaah akbar. Jadi ada tahsin, tasmi' dan murajaah. Ya, jadi tidak hanya menghafal, tetapi kita wajib memurajaahnya juga. Jadi manfaat dan tujuan kegiatan ini adalah memakmurkan Masjid An-Nubuwah dengan kegiatan-kegiatan Al-Quran serta mempererat ukhuwah Islamiyah antar muslimah. Yang kedua, menghidupkan ruh Al-Quran di dalam jiwa masyarakat Islami. Yang ketiga, menanamkan motivasi untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat, merupakan bentuk pengabdian mahasiswi Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud sebagai calon pengajar Al-Quran kepada masyarakat. Yang kelima, mensyiarkan pembelajaran Al-Quran di tengah-tengah masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempelajari Al-Quran secara baik dan benar. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Billahi taufiq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.